Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa orang Kristen identik dengan orang munafik? Apakah ajaran Kristen itu menggiring orang menjadi munafik? Nah, saudara, sekali lagi kata yang dipakai di sana ada kata identik, yang seolah-olah saudara di dalam pertanyaan ini ada sebuah asumsi bahwa kayaknya cuma Kristen doang yang munafik. Padahal saya harus akui saudara, semua agama punya orang-orang atau pengikut yang munafik. Semua agama termasuk ateis. Termasuk ateis. Jadi setiap agama itu pasti memiliki pengikut yang munafik. Nah, sekarang kita berangkat dulu nih. Kita mendefinisikan munafik itu apa? Supaya kita tidak dapat kusir. Saudara, menurut KBBI, definisi munafik itu adalah upaya berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan lainnya. Akan tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya serta bermuka dua. Panjang banget ya. Makanya saya tawarkan versi saya. Ya, versi saya sederhana. So, versi saya itu apa yang diyakini bertentangan dengan apa yang dikatakan. Di ibadah jernih saya katakan begini, lawan katanya integritas itu munafik. Integritas itu yang diomong dengan yang ada di hati itu sama. Sementara munafik itu yang diomong, yang diajarkan berbeda dengan yang ada di dalam hati dan apa yang diyakini. Itu munafik. Nah, sekarang begini saudara, pertanyaannya, kenapa ada orang Kristen yang munafik? Saya harus akui, saya juga bisa jatuh di dalam dosa kemunafikan. Padahal saya adalah orang Kristen sejati. Nah, sehingga pertanyaannya, kenapa ada orang Kristen yang munafik? Saudara, jawabannya adalah yang pertama, ada dua alasan. Yang pertama adalah karena kita semua, saudara dan saya, kita semua berjuang melawan dosa kedagingan dan kelemahan kita. Kita berjuang. Saudara, adakah di antara kita di tempat ini yang perfect hidupnya? Yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan? Saya kira nggak ada, saudara. Kalau besok kita berhasil, belum tentu hari Selasa kita berhasil, betul? Kita berhasil di satu aspek, kita bisa gagal di aspek yang lain. Saudara, sehingga saya rasa tidak ada orang Kristen yang betul-betul hidup perfect di dalam dirinya. Nah, celakanya begini. Ketika kita sedang struggle untuk hidup serupa dengan Kristus, celakanya ada orang yang lihat kita dicap munafik. Nah, gitu saudara, celaka. Maka kita berusaha hidup sebaik-baiknya. Tetapi kita juga bisa katakan kepada mereka yang mengajukan pertanyaan ini, bahwa sebenarnya kemunafikan itu bertentangan sama firman Tuhan. Saudara, tidak pernah ada di dalam Alkitab Yesus ngajarin, hiduplah munafik. Kalau tidak aku akan menghukum. Nggak ada, saudara. Kemunafikan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kita harus garis bawahi begini. Ketika kita temukan orang Kristen munafik, bukan berarti kekristenan itu salah loh. Sekali lagi saya ulangi ya. Saudara, pada waktu kita menemukan orang Kristen itu munafik, bukan berarti kekristenan itu salah. Kayaknya wajahnya bingung ya, saya kasih analogi. Saudara, katakanlah Pizza Hut kasih kepada kita resep cara bikin pizza yang enak. Resepnya. Itu benar-benar benar. Saudara bikin. Ternyata keluarnya bukan hanya pizzanya nggak enak, ugly pizza, and not delicious. Lengkap kan? Saudara, bisakah ketika pizza itu nggak enak dan bentuknya jelek terus kita bilang resepnya salah? Belum tentu. Bisa jadi kamu memahami resepnya keliru. Itu nomor satu kan? Bisa jadi yang kedua, kamu memang waktu manggang salah. Sehingga pizzamu jadinya yang harusnya indah karena keju jadi hitam di sana, alias gosong. Saudara, kan kita nggak bisa ngomong resepnya yang salah. Padahal Pizza Hut menggunakan resep itu. Saudara, sama dengan kekristenan.
Orang-orang Kristen yang munafik, yang salah bukan Bible-nya. Yang salah adalah orang itu di dalam memahami firman Tuhan dan di dalam mengimplementasikannya. Jadi kita perlu lihat dari akar, the source of Christianity. Atau bahkan kalau saya mau katakan, memang kita pada waktu menilai another religion, kita nggak bisa nilai dari people-nya. Kita harus nilai dari ajarannya apa. Nah, kita perlu tahu. Dan yang kedua, alasan kenapa orang Kristen munafik, saya harus katakan kamuflase. Misalnya, saya mengajarkan, jangan rokok ya, jangan rokok. Tapi keyakinan dalam hati saya, rokok nggak apa-apa kok. Rokok itu dosanya sama dengan makan gula. Malah gula lebih berbahaya daripada rokok. Nah saudara, pada waktu saya mengajarkan kepada jemaat jangan merokok, tapi hati saya mengatakan nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Itulah yang terjadi. Once ketemu dengan jemaat, loh kok Pak Albert ngerokok? Nah, karena keyakinan saya, ya memang nggak apa-apa ngerokok. Ya cuma saya kelihatan baik aja di depan jemaat supaya saya mengatakan jangan merokok. Nah saudara, biasanya alasan yang kedua inilah yang dipakai untuk menutupi segala keborokan dengan cara hal-hal yang sifatnya rohani, pakai topeng. Saudara, pertanyaan yang terakhir adalah, kalau gitu caranya gimana supaya nggak munafik? Yang pertama, mau tidak mau kita harus belajar bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kenapa saya katakan itu? Karena di dalam Yohanes 16 ayat ke-8 dikatakan bahwa kalau ia datang, yaitu Holy Spirit, maka ia datang untuk menginsafkan orang akan dosa. Jadi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, akan memampukan kita merefleksikan diri kita. Diri kita ini siapa dan di mana dosa kita. Dan yang kedua, maka kita perlu cari komunitas orang percaya. Supaya saling menasihati, saling mengingatkan, saling menguatkan. Dan dikatakan di Ibrani 10 ayat 25, hendaklah kamu sebagai orang percaya jangan menjauhi persekutuan-persekutuan atau pertemuan-pertemuan ibadah kita.